Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus menanamkan konsep bahwa kemajemukan ini bukan penyebab dari perpecahan, melainkan alat untuk menangkal segala macam gangguan atau ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Lantas, apa saja gangguan atau ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita simak di dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Topik pembahasan kita kali ini akan memasuki materi baru, tetapi masih dalam pembahasan bab 6, yaitu mengenai ancaman terhadap keutuhan NKRI serta semangat dan komitmen menjaga NKRI. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Raise your hand and let's start doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, memahami ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ancaman terhadap keutuhan NKRI. Sebelum kita membahas mengenai ancaman terhadap keutuhan NKRI, kita harus tahu dulu apa itu ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman secara garis besar dibedakan menjadi dua bentuk, terdapat ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer antara lain, pertama, agresi atau invasi, yaitu penyerangan suatu negara kepada negara lain. Contohnya adalah agresi militer Belanda kepada Indonesia. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah oleh negara lain yang berkaitan dengan batas-batas wilayah antar negara. Yang ketiga ada sabotase, yaitu tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap sasaran tertentu. Yang keempat ada spionase, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari atau mendapatkan rahasia negara lain. Yang kelima aksi teror bersenjata, yaitu suatu bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa. Yang keenam yaitu ancaman keamanan udara dan laut, misalnya adalah pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata api, penangkapan ikan secara ilegal, dan lain-lain. Sedangkan ancaman non-militer ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini biasanya berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, ancaman terhadap NKRI juga digolongkan menjadi ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman tersebut bisa berbentuk militer ataupun non-militer. Apa saja ancaman dari dalam dan luar negeri?
Kita mulai dari dalam negeri. Dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI terdapat ancaman yang berdimensi ideologi yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ini berupa upaya untuk mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Contohnya munculnya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin mengganti ideologi Pancasila, yaitu ada Partai Komunis Indonesia dan Gerakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Sementara itu, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri ini dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman dari dalam negeri yang berdimensi ekonomi antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi, biaya tinggi. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme atau gerakan untuk membuat negara baru dan juga terorisme. Ancaman pertahanan dan keamanan dari dalam negeri antara lain adalah aksi teror bersenjata di beberapa wilayah seperti di Bali, Jawa Timur, dan Jakarta yang dilakukan oleh kelompok teroris. Selain itu ada juga perampokan, begal, dan tindak kriminal lainnya. Selanjutnya dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi ideologi dapat berupa masuknya paham-paham radikal dan paham liberal dari negara lain. Dampak negatif dari adanya paham-paham tersebut yaitu sifat individualis, gaya hidup bermewah-mewahan, dan lain-lain. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Adapun ancaman luar negeri yang berdimensi ekonomi antara lain indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dari luar ini datang bersamaan dengan era globalisasi. Banyak sekali budaya asing yang masuk ke Indonesia karena arus globalisasi, khususnya melalui internet. Contohnya adalah budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai budaya asli Indonesia. Ancaman pertahanan dan keamanan dari luar negeri antara lain ada agresi, spionase, pelanggaran batas wilayah, sabotase, ancaman keamanan laut dan udara, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan patriotisme bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit.
Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yaitu menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Itu dia tadi topik mengenai ancaman terhadap keutuhan NKRI serta semangat dan komitmen dalam menjaga NKRI. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya. Buat yang gak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa juga share video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye.